Kakak. Elka, besok kakak akan berangkat ke Nasia untuk menikah. Kamu harus bersikap baik. Kalau waktunya sudah tepat, kakak pulang menemuimu. Kakak, lonceng emas ini diberikan ayah saat aku lahir. Biar ini yang menemanimu menggantikanku. Kalau Kaisar Nasia berani menindasmu, ingat, kirim surat untuk Elka. Elka akan pergi membunuhnya. Hamba mengaku salah. Hamba mengaku salah. Mohon putri ampuni hamba. Hamba mengaku salah. Mohon putri ampuni hamba. Apa kamu tidak tahu kalau aku sedang melukis? Paling tidak suka diganggu. Apa telingamu tak bisa dengar perkataanku? Atau matamu yang buta? Putri Celia hari ini kembali dari Nasia untuk mengunjungi kerabat. Yang Mulia memerintahkan Anda untuk ikut menyambut di gerbang istana. Kakak sudah pulang. Sifat Putri sangat kejam sejak Putri Celia menikah ke Nasia. Bahkan Yang Mulia dan Permaisuri tidak bisa mengendalikan Putri Elka. Jadi hanya bisa mengurungnya di istana. Lain kali saat bertugas harus lebih hati-hati. Baik, Kak Sukma. Kakak. Di mana kakak? Ibu, di mana kakak? Aku yang hanya wanita. Bahkan tahu kalau dalam perang utusan tidak boleh dibunuh. Celia pergi untuk menikah. Kalaupun dia bersalah, tidak seharusnya Celia disiksa sampai mati. Kakak. Ini lonceng emas. Saat waktunya tiba, kakak akan pulang menemuimu. Elka, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Ini bisa ada di sini. Ini perbuatan mereka. Sebelum meninggal, Putri memberitahu hamba. Merekalah yang menipu Putri pergi ke tempat yang katanya bagus itu. Itulah yang membuat Kaisar Nasia murka. Putri dikurung di sana selama 3 hari 3 malam. Saat keluar tubuhnya penuh dengan luka. Bahkan di bagian intimnya dimasukkan lonceng emas. Kesayangan Putri. Celia. Tempat yang bagus. Itu adalah istana surga. Istana surga Adalah kamar tidur Kaisar Nasia Arya. tempat termewah di seluruh istana. Sekaligus yang paling mengerikan. Setelah Putri keluar karena tidak tahan dihina, dia meninggal pada hari itu juga. Hamba terus berpura-pura ketakutan hingga menjadi bisu dan gila. Hanya begitu hamba bisa selamat untuk melaporkan penyebab kematian Putri. Aku tidak berguna. Aku tidak berguna. Orang Nasia malah bilang Putri bernasib sial
dan rendah. Tak pantas dimakamkan di makam Kaisar Nasia. Jenazah putri pun langsung dikirim kembali ke negeri selatan dengan gerobak sapi. Jenazahnya hanya ditutupi selembar tikar jerami. Yang mulia, Nasia telah menghina negeri selatan separah ini. Ini sudah terlaluan. Tapi kekuatan militer Nasia 100 kali lipat dari kita. Kaisar Nasia itu juga sangat kejam. Bagaimana negeri selatan bisa melawannya? Apa kita harus menuruti mereka dan mengirim putri lagi untuk dinikahkan? Ayah, biarkan aku yang menikah ke sana. Elka, jangan. Karena Nasia ingin seorang putri lagi. Kalau begitu, biar mereka bayar dengan nyawa. Dasar budak hina. Teknikmu makin hebat saja. Tubuh Anda sangatlah berharga. Yang mulia sangat menyayanginya. Hamba tak boleh mengecewakan kepercayaan yang mulia dan Anda. Kecantikan Anda tak tertandingi di seluruh istana ini. Bahkan, istana surga hanya Anda yang bisa keluar masuk dengan bebas. Selir lainnya, kalaupun beruntung, masuk istana surga hanya akan mempermalukan diri sendiri dan tidak akan pernah kembali. Istana surga bukan tempat untuk sembarang orang. Aku minum obat rahasia setiap hari dan pijat akupunktur agar di istana surga bisa melihat pemirah yang mulia dan menjadi yang nomor satu di istana ini. Semua orang memuji Putri Celia dari negeri selatan itu sebagai si cantik yang dingin. Tapi dibandingkan dengan pesona Anda, dia tak ada apa-apanya. Celia itu kelihatannya bersikap sok suci, tapi aslinya sangat hina. Awalnya aku berniat baik membiarkan Celia masuk ke istana surga untuk merasakan kenikmatan dunia ini. Tak kusangka dia selemah itu. Malah mati duluan. Keluarga kerajaan negeri selatan itu juga pengecut. Baru saja seorang putri mati, malah buru-buru kirim yang lain. Katanya dia sangat dimanja di istana. Selain anggota keluarga kerajaan, tak ada yang pernah melihat wajahnya. Hanyalah mainan baru untuk jadi bahan tertawaan kita. Putri dari negeri selatan, Elka, menghormati selir mega. Berdiri. Hormat saya, selir mega, dan kakak-kakak sekalian. Putri Elka ini sombong sekali. Melihat selir mega, kamu tidak berlutut. Apa kamu pikir statusmu sebagai putri sangatlah mulia? Negeri selatan hanyalah budak Nasia. Putri macam apa dia? Putri Elka ini, dibandingkan kakaknya yang hina itu, ternyata lebih pandai bersikap. Kamu mau melakukan apa? Selir mulia begitu anggun. Elka sampai terpana melihatnya. Makanya jadi tidak sopan. Angkat kepalamu. Makasih, selir mulia. Aromanya familiar sekali. Putri dari negeri selatan ini ternyata semakin lama, semakin sesuai dengan seleraku. Sama seperti kakakmu. Hanyalah mainan yang cantik. Selir mulia sedang memuji Elka secantik kakakku. Putri dari negeri selatan kali ini. Jangan-jangan orang bodoh. Bunga peoni ini indah dan mewah. Aku sangat menyukainya. Ku dengar
Putri Elka, walau sejak kecil di istana tak bertemu orang, tapi sangat pandai melukis. Bagaimana kalau Putri saja yang menggantikanku menyelesaikan lukisan peony ini? Baik. Yang dilukis, selir mulia, peony kualitas terbaik, peony giok hitam. Warnanya paling sulit ditiru. Kalau salah melukis sedikit saja, bisa merusak seluruh lukisan peony ini. Bahkan yang mulia pernah memuji kemampuan melukis selir mulia adalah yang terbaik di Nasia. Bukan sembarang orang yang bisa melanjutkan lukisan selir mulia. Boleh pinjam tusuk konde Phoenix selir mulia. Tusuk konde? Elka harus pinjam tusuk konde Phoenix milik selir mulia agar bisa meracik pewarna yang paling cocok. Putri Elka, kuserahkan padamu. Warna kelopak peony giok hitam ini terang seperti darah segar. Kalau begitu, biarkan Elka menggunakan darah sendiri sebagai bahannya untuk meracik pewarnanya. Di dunia ini, ternyata ada yang rela melukis dengan darah demi menyenangkan selir. Bahkan cara menyayat pergelangan tangan pun dia lakukan. Putri dari kerajaan kecil memang tidak berkelas. Aku suka anjing yang penurut. Tapi kalau terlalu hina, jadi sangat membosankan. Aku lelah, mau istirahat sebentar. Kalian semua bubar. Pasti selir, karena malam ini dampingi kaisar di istana surga, makanya mau pulang memulihkan tenaga. Tapi kakakmu, andai sedikit saja penurut sepertimu, aku tidak akan sampai begitu membencinya. Putri di sini saja. Lanjutkan lukismu. Kami antar selir. Sayang sekali. Dia seperti kucing tak bercakar, terlalu penurut dan lemah. Drama ini, penonton sesungguhnya. Sudah waktunya naik panggung. Jadi kamu, Elka. Ini lukisan peony buatanmu. Indah sekali. Tapi aku tidak suka peony. Kamu siapa? Aku penguasa Nasia. Penguasa Nasia. Kalau begitu, kamu juga tuanku. Benar. Aku adalah tuanmu. Kamu tidak suka peony. Lalu bunga apa yang kamu suka? Bunga apa yang aku suka? Bunga yang aku suka tentu harus kaisar yang mencarinya sendiri. Kalau begitu hari ini, aku akan menjelajahi. Bunga cantik sepertimu. Ke sana. Bagaimana? Ke sana. Di atas ranjang selir mulia, kaisar. Tidakkah merasa lebih menarik? Di depan orang lain, pura-pura begitu patuh. Sekarang malah seperti kucing penggoda. Tapi yang mulia bukan orang lain,
Takut. Jangan takut. Aku akan pelan-pelan. Takut. Aku sangat takut. Aku takut kematian kalian kurang menyakitkan dan kurang membuat menyesal. Sulit menenangkan arwah kakakku di surga. Selir mulia. Malam ini di istana surga, sepertinya kamu tidak akan bisa menunggu kaisar. Ini. Hamba pantas mati. Tidak menyadari di tubuh yang mulia ada gambar ini. Tidak apa-apa. Bunga ini, aku sangat menyukainya. Kucing kecil yang menarik harus diberi hadiah. Sampaikan titahku. Putri Selatan, Elka berjasa karena telah melayaniku. Jadikan dia selir tengah dan berikan dia istana lian. Baik. Selir Mega itu kejam dan pencemburu. Untungnya kaisar langsung jatuh hati pada putri. Pertama kali melayani, Anda langsung jadi selir tengah. Kamu juga berpikir, aku harus bergantung pada kasih sayangnya untuk hidup. Hamba salah. Kamu tidak salah. Yang aku inginkan memang kasih sayangnya. Aku akan membuat setiap senyumanku, gerak-gerikku, bahkan lengkungan alisku menyulut api di hati Arya. Lalu kubiarkan dia terbakar oleh apinya sendiri. Aroma ini sama persis dengan yang ada di jenazah kakakku. Aroma ambergris. Arya, akan kujadikan kamu pisau terbaik untuk membalaskan dendam kakakku. Yang mulia, saya. Selir. Di mana yang mulia? Selir. Yang mulia sudah beristirahat. Apa? Selir. Yang mulia berpesan, jika keahlian melukis selir menurun, berlatihlah dengan giat di istana. Untuk istana surga malam ini tidak perlu dimasuki lagi. Baik. Saya laksanakan titah. Dasar rendahan melihatku, tapi tak memberi hormat. Hormat saya, selir mulia. Beginikah sopan santunmu benar-benar tidak berkelas? Selir mulia. Elka baru belajar sebuah pepatah yang berbunyi, sombong karena disayang. Selir mulia, hati-hati dengan tanganmu kalau salah tempat. Dan meninggalkan bekas di wajah Elka. Kaisar tidak akan senang. Hanya sebuah mainan hiburan berani mengajariku. Aku mau memukulmu. Memangnya harus pilih hari? Meskipun Elka hanya mainan, aku mainannya Kaisar. Bagaimana kalau Kaisar hari ini tiba-tiba ingin? Kamu. Ternyata, air tenang menghanyutkan, sampai aku juga tertipu. Oh ya, aku dengar Ranjang Peony Phoenix yang di pavilion taman itu adalah kakak selir mulia yang menyuruh pengrajin membuatnya. Kaisar bilang, penampilan Elka di ranjang itu dibanding kakak selir mulia lebih mudah dan lebih cantik.
Jalang. Sebaiknya kamu berdoa, Kaisar. Tidak akan pernah bosan denganmu. Lagi pula, nasib putri yang disayang, lalu dibuang, akan seperti apa? Kamu lebih tahu dariku. Pergi. Bakar ranjang peony phoenix itu untukku. Hanya seorang selir tengah berani menginjak-injakku. Aku akan membuatmu hidup menderita. Putri, kita di Nasia. Posisinya belum stabil. Anda tadi memprovokasi selir Mega. Dia pasti akan berbuat buruk pada Anda. Aku memang mau dia marah. Sebaiknya sampai marah hingga ingin segera menghancurkanku. Lalu, Putri, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa. Karena pemburu terbaik selalu muncul dalam wujud mangsa. Aku tak pernah dihina separah ini. Elka si jalang itu berani merayu Kaisar di siang bolong di taman istana dan tidur dengannya, lalu diangkat menjadi selir tengah. Wajahnya memang seperti penggoda, lebih hina dari kakaknya. Bisa membuat Kaisar di pertemuan pertama langsung hilang kendali. Selir Elka yang baru ini sepertinya tidak sepolos dan selemah kelihatannya. Maksudmu selir Mulan? Kudengar selir Elka sukarela datang ke Nasia untuk menikah. Dia kan adik kandung Celia. Saya khawatir dia masuk istana, punya niat lain. Hanya negara kecil di perbatasan yang memberi mainan untuk Nasia. Kalau dia berani macam-macam, buat saja nasibnya sama, seperti Celia. Selir Elka baru saja disukai Kaisar. Tentu kita harus memberinya hadiah yang sama seperti kakaknya. Selir Mulan. Elka, cepat lari. Benar-benar dosa ya, dosa sekali. Ternyata Kak Mulan adalah teman baik kakakku di Nasia, sahabat karib. Terima kasih sudah membawakan barang peninggalan kakakku. Akting putri ini benar-benar luar biasa. Hah, aku dan adik Celia bisa dibilang sudah kenal. Tak mungkin aku membiarkanmu terkurung begitu saja. Selir Mega itu sangat kejam dan licik. Kau tak bisa lawan dia. Sebaiknya cepat cari cara untuk kabur. Kabur? Selir Mega sangat berkuasa. Aku bisa kabur kemana? Kamu ada benarnya. Wanita di harem ini, jika tak punya kuasa dan tak disayang, akan sulit untuk hidup. Tapi untungnya, adik sudah mendapat perhatian Kaisar. Selir Mega juga tak akan berani macam-macam padamu. Aku. Mana tahu? Cara merebut perhatian. Hari itu aku beruntung disukai Kaisar. Aku sangat takut sampai tak bisa tidur. Aku hanya pura-pura tegar saja. Elka ini memang dari kecil dimanjakan di istana. Jadi bodoh dan tak berguna. Kak Mulan, tolong selamatkan aku. Imi. Sudahlah. Tak mungkin aku melihat budi sarang serigala ini, tapi tak berbuat apa-apa. Kakak, tahu satu tempat yang bagus. Semua selir yang masuk ke sana pasti akan langsung naik daun. Menjadi selir kesayangan. Tempat bagus, benar. Tempat itu namanya Istana Surga. Istana Surga.
Putri, mereka mau memakai trik lama untuk memancing amarah Yang Mulia. Anda jangan sampai pergi ke istana surga. Pergi. Kenapa tidak pergi? Nyonya. Sukma. Nanti cangkir yang dia pakai, berikan pada budak di dapur istana. Selir Mulia, LK itu sudah kontak pion kita dan mencari cara masuk ke istana surga. Wanita rendahan ini ternyata tidak bisa diam juga. Tapi istana surga ini bukan tempat yang mudah dimasuki. Istana surga hanya selir yang sangat disayang, yang pantas dipanggil masuk oleh kaisar. Hanya saja, tak banyak selir yang keluar dari sana dengan utuh. Tapi selir mulia begitu cantik dan favorit di istana. Tentu tak sebanding dengan kami yang biasa ini. Apalagi Elka hanyalah seorang wanita manja. Semua orang mengira istana surga hanyalah tempat kaisar bersenang-senang dengan para selir. Tapi kaisar itu sifatnya kejam. Istana surga yang sebenarnya bukan sekedar tempat untuk melayaninya. Ini bisa menenangkan pikiran. Obat rahasia peredam panca indera. Pak Denny menyuruh ingatkan Anda. Malam ini, Anda pertama kali dipanggil ke sana. Setelah masuk sana, apapun yang dilihat atau didengar harus tetap tenang. Kemuliaan kediaman Molan bergantung pada diriku. Aku tahu itu. Anda jangan sampai menunjukkan sedikit pun rasa takut atau jijik. Kalau tidak, pasti akan mati. Suruh orang-orang di bawah. Biarkan Elka masuk ke istana surga malam ini. Aku ingin lihat si wanita manja Elka itu di istana Nasia ini. Bisa bertahan berapa lama? Di sini adalah istana surga. Selir, barusan di luar istana surga. Pelayan datang lapor. Selir Elka sudah masuk ke istana 30 menit yang lalu. Selir Elka yang sebelumnya di istana surga bisa bertahan selama 2 jam baru digotong keluar. Entah selir Elka yang ini bisa bertahan berapa lama. Lihat penampilannya yang menyedihkan dan lemah seperti wanita murahan. Mungkin saja kaisar akan kasihan padanya dan membiarkannya hidup lebih lama. Tidak. Semakin dia menyedihkan dan lemah, maka akan semakin cepat matinya. Ayo pergi. Kalau dihitung waktunya, saat kita sampai di luar istana surga, pas sekali bisa melihat pertunjukan bagus. Ini lonceng emas. Elka. Elka. Kenapa Elka bisa ada di sini? Mereka bilang hanya selir yang masuk ke istana surga yang bisa mendapatkan cinta sejati kaisar. Saya sangat serakah. Saya ingin memiliki seluruh dirimu. Ini pilihanmu sendiri. Elka. Lihat, di sini baru istana surga yang sesungguhnya. Milik aku. Dunia penuh kenikmatan.
Semua orang kira istana surga, tempatku bersenang-senang dengan para selir. Tapi mereka terlalu bodoh, sama sekali tak mengerti kenikmatan sejati di dunia ini. Elka, lihat ke sana. Di sana, yang diikat itu mata-mata dari kaum barbar utara. Kusuruh orang hentikan darahnya dan memberinya ginseng agar tetap hidup. Kurasa dia bisa bertahan melewati musim dingin ini. Itu selir Luna. Aku membawanya ke istana surga. Tapi dia berani bilang aku nyetiran, membenciku. Tapi kulitnya paling aku suka. Aku sungguh tak rela. Jadi, itu wanita cantik dari wilayah barat. Sangat cantik. Kuperlakukan dia sangat baik. Tapi di pesta ulang tahunku, dia malah mencoba membunuh. Tapi dia ahli urusan ranjang. Orang yang hebat. Jadi, aku membawanya ke istana surga. Elka, dengarkan rintihan dan permohonan ampun itu. Mereka semua adalah orang yang berani menipuku dan membenciku. Suara yang begitu merdu, gairahku jadi semakin tinggi. Aku hampir lupa, Elka. Juga wanita cantik, kiriman dari negeri selatan. Malam ini aku tidak memanggil selir manapun ke istana surga, Elka. Tapi tiba-tiba muncul di sini. Kamu takut. Tapi kalian. Bukankah Elka bilang ingin mengenalku seutuhnya? Tapi kalian, kenapa malah takut padaku? Aku ingat, Elka punya seorang kakak perempuan yang juga pernah masuk ke istana surga. Aku suka aroma tubuhnya. Jadi kuizinkan setelah dia mati, jasadnya dikirim kembali ke negeri selatan. Jangan-jangan Elka datang kemari demi dia untuk membunuhku. Elka sekarang cantik sekali. Aku sangat menyukainya. Elka juga sama seperti mereka. Tinggal selamanya di istana surga. Menemaniku bagaimana? Elka. Berasa aku salah. Kaisar, waktu saya masih muda, saya sangat menyukai pengasuh saya. Saya sangat suka lagu-lagu yang diajarkannya pada saya. Tapi dia bersikeras mau meninggalkan saya. Saya tidak rela dia pergi. Jadi, saya mencabut lidahnya, lalu memotong kedua kakinya. Dengan begitu, dia takkan pernah mengajari orang lain bernyanyi. Dan juga takkan pernah pergi dari sisi saya. Menurut Kaisar, apakah saya salah? Kaisar itu sifatnya pencuriga. Elka menerobos masuk ke istana surga tanpa izin. Nasibnya pasti akan lebih tragis. Pasti jalang itu sekarang sedang menangis memohon ampun. Elka, hari ini aku mau melihatmu dengan mata sendiri. Mati tanpa dikubur. Sesuatu yang disukai harus selalu ada di sisi kita. Elka tentu tidak salah.
Kaisar memang paling mengerti Elka. Tapi kakak saya bilang saya salah sampai ayah dan ibu menghukum saya berlutut selama 6 jam. Kaisar coba tebak. Antara kamu dan kakak, Elka lebih suka siapa? Elka menyukaiku. Elka tidak suka kakak. Tapi Elka juga tidak cinta Kaisar. Karena Elka hanya cinta dirinya sendiri. Berani sekali. Elka tak takut aku juga kurung. Kau di istana surga, semua orang di istana surga ini bilang ini neraka. Menurut Elka, orang yang membuatku kesal adalah orang jahat dan orang jahat pantas masuk neraka. Kaisar adalah penguasa tertinggi, membangun neraka di dalam istana. Memangnya kenapa? Yang mengerti aku hanyalah Elka. Lagi pula, kalau Elka bisa di istana surga ini, bersenang-senang dengan Kaisar setiap hari. Kenapa tidak? Aku suka kamu yang begitu jujur. Aku akan membuatmu perlahan-lahan benar-benar jatuh cinta padaku dan tunduk padaku. Sesuatu yang disukai memang harus selalu ada di sisimu. Tentu saja, Elka tidak salah. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu itu monster kecil. Dasar gila. Ayah, Elka masih kecil. Kumohon jangan usir Elka keluar dari istana. Kalau tidak, Celia akan terus berlutut di sini. Arya, andai dari awal aku yang dikirim menikah, kita pasti akan jadi pasangan yang sempurna. Tapi yang dikirim adalah kakakku, kamu, dan aku. Kimi adalah musuh bebuyutan. Sudah semalaman jalang ini malah belum dilempar keluar. Jangan-jangan Kaisar benar-benar terpikat oleh Elka. Si penggoda itu. Selir angin kalau penasaran. Masuk saja sendiri untuk melihatnya. Saya tidak berani. Istana surga ini bukan tempat untuk sembarang orang. Lagi pula, Kaisar sedang sangat marah. Kakak Anin mana berani masuk Dan membuat Kaisar marah lagi. Selir Elka tidak tahu diri. Nekat masuk ke istana surga sendirian. Aku harus masuk sendiri. Untuk meredakan amarah Kaisar, kalian berdua. Tunggu saja di sini. Silakan Selir, kehormatan masuk ke istana surga adalah satu-satunya di istana ini. Saya menunggu di luar saja. Elka saat ini mungkin sudah sekarat. Nanti saat Selir keluar, ceritakan pada kami keadaan memalukannya. Biar kami bisa ikut tertawa. Kenapa sepi sekali? Kaisar. Kenapa kamu? Elka, kamu ternyata masih hidup.
Selir mulia. Merasa Elka tidak seharusnya di sini. Tidak. Ini tidak mungkin. Selain aku, mana mungkin ada lagi yang bisa dilayani di Istana Surga. Di mana Kaisar? Jalang, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Bukankah Selir mulia yang menyuruh pergi para penjaga dan membantuku masuk ke Istana Surga? Jangan-jangan kau sengaja memancingku marah. Memancingku ke Istana Surga. Ternyata Selir mulia masih lebih pintar sedikit dari babi. Jalang, beraninya kamu menipuku. Selir mulia, Anda benar-benar tidak kapok. Padahal Elka Sudah mengingatkan Anda kalau Kaisar paling tidak suka ada yang merusak barangnya. Sialan, apa yang kau lakukan? Berhenti. Keluar. Bukan begitu, Kaisar. Dia yang memfitnah saya. Apa jangan-jangan Selir Mega melihat Elka disayang oleh Kaisar, lalu ingin membunuh Elka? Aku tidak melakukannya, Kaisar. Selir Elka yang ingin masuk Istana Surga. Demi perhatian, sengaja menipu saya. Kalau begitu, coba Selir Mega katakan kapan Elka menipumu dan bagaimana caranya. Sialan. Kalau sampai Kaisar tahu, aku berani pakai dia. Singkirkan lawanku. Dia pasti tidak akan mengampuniku. Selir Mega, Elka harus makasih padamu karena sudah menyuruh orang memberitahu Elka kalau Istana Surga ini adalah tempat yang sangat menarik dan menyuruh Elka datang malam ini. Aku tidak pernah bilang begitu. Lah. Jadi ternyata Selir Mega tidak merasa Istana Surga adalah tempat yang sangat menarik ya. Jalang. Jangan di depan Kaisar. Kamu mengadu domba. Kaisar. Pasti Jalang ini demi merebut perhatianmu. Sengaja menerobos masuk Istana Surga. Sekarang malah balik menuduh saya. Kaisar. Kalau begitu, coba Selir Mega jelaskan. Saya yang baru datang untuk menikah, seorang putri selatan yang tidak punya kuasa. Bagaimana bisa di Istana Nasia bebas keluar masuk, lalu tiba-tiba muncul di dalam kamar Kaisar? Kamu. Selir Mega, kamu nakal ya? Aku tidak tahu kalau Selir Mulia bisa menguasai Istana Surga. Bagi seorang pemburu, yang terpenting adalah menjadi penguasa mutlak di wilayahnya. Arya, mana mungkin biarkan orang lain menyentuh wilayahnya? Saya tidak berani. Apa aku yang terlalu memanjakan Selir Mulia? Atau Pak Denny di pemerintahan sudah terlalu lama berkuasa sampai istana belakangku pun ingin dia urusi? Itu Selir Mulan. Dia yang bilang Kaisar menyukai Selir Elka. Kalau mengirimnya ke Istana Surga, Kaisar pasti akan senang. Saya hanya ingin membuat Kaisar senang. Makanya saya tertipu. Siapa itu Selir Mulan? Selir Mulan. Selir Mulan, selama ini kamu di istana belakang, hidup seperti belatung di selokan, sembunyi di balik Selir Mega, melakukan banyak kejahatan. Tapi Arya bahkan tidak ingat siapa dirimu. Siapa yang menipu putri ke Istana Surga? Selir Mega. Selir Mulan. Selir Anin. Mereka yang bunuh putri. Tidak apa-apa, dia tidak mengingatmu. Aku mengingatmu. Demi Pak Denny. Hari ini,
Aku ampuni nyawamu tanpa panggilanku. Jangan lagi menginjakan kaki di istana surga. Baik, Kaisar. Saya permisi, undur diri. Pengawal. Para pengawal istana surga hari ini bawa semua ke penjara langit. Hukum mati di sayap. Kaisar, malam masih panjang. Selir Mulan begitu memikirkanmu. Kenapa tidak suruh Selir Mulan masuk? Bersenang-senang dengan saya dan Kaisar. Hanya seorang selir dasar. Kalau Elka suka, suruh saja dia masuk untuk menghiburmu. Selir Mulan, dulu saat kamu mencelakai kakakku, pernah terpikir kalau kamu juga akan mengalami hal ini. Selir Mulan 2 kali memberi siasat untuk membantu Selir Mega menyingkirkan 2 cewek dari negeri selatan. Mungkin kalau Selir Mega senang, dia akan memberitahumu cara masuk ke istana surga dan mendapat restu. Nantinya, dengan aku, kamu juga akan setara. Di hadapan Selir Mega, sudah lama merendahkan diri. Bukankah demi mendapat restu Kaisar, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk naik semakin tinggi. Selir. Tidak berguna. Selir Mulan, Kaisar meminta Anda ke istana surga untuk menemaninya. Maksud Kasim, Kaisar memintaku ke istana surga. Selir dasar silahkan. Kaisar sedang dalam suasana hati yang baik. Selir Mulan, ini kesempatan bagus untukmu. Cepat ikut Kasim ke sana. Elka, Kamu berulang kali mempermainkanku dan menghinaku. Hari ini kau buat Kaisar jadi membenciku. Membuatku terpaksa korbankan tangan kananku. aku pasti akan mencabik-cabik tubuhmu untuk melampiaskan dendam di hatiku. Selamat atas kenaikan pangkat Anda, Selir Elka. Hamba sudah lama mengabdi pada Kaisar. Selain Selir Mega, hanya Anda seorang yang menerima anugerah Kaisar di istana surga. Anda benar-benar orang yang diberkati. Ini yang Selir sebutkan kemarin. Tasbih milik Selir Mulan. Setelah pemakaman Selir Mulan hari ini, hamba sengaja menyuruh mengambilkannya untuk Selir. Selir sekarang sedang sangat disukai Kaisar. Kenapa menginginkan para pembawa sial ini? Kalau Selir suka menikmati giok seperti ini, hamba pasti akan menyuruh bawahan mencari giok kualitas terbaik untuk Selir. Kasim Cahyo sudah mengajariku. Hamba tidak berani. Hamba tidak berani mengganggu ketenangan Selir. Hamba permisi dulu. Tatapan mata Selir Elka benar-benar mirip dengan Kaisar. Sepertinya akan ada perubahan besar di istana. Makhluk kotor seperti ini beraninya mengaku sebagai teman lama kakakku. Masih berani pakai cara pembunuh kakakku untuk mencelakaiku. Kalau begitu, aku hanya bisa menjadikannya tumbal pertama untuk kakakku. Sukma, keluar istana, carikan aku bahan obat dan rempah-rempah. Sudah waktunya menebar jaring. Menebar jaring. Nengat yang terbang di udara, susah ditangkap. Tapi yang suka rela menempel di jaring, nengat itu, bisa diremas dengan mudah. Perempuan hina itu hanyalah putri gagal dari negara kecil yang bergantung pada Nasya. Untuk bertahan hidup, berani dia manfaatkanku untuk masuk ke istana surga demi merebut kasih sayang Kaisar. Selir Elka memang punya beberapa cara, tapi Anda kan punya kediaman Molan sebagai pendukung, juga punya tubuh yang memesona. Hati Kaisar
pada akhirnya akan kembali pada Anda. Di istana Lian, bagaimana pengaturannya? Anda tenang saja. Selir Elka tidak punya pendukung di Nasia. Hamba sudah mengatur semuanya. Elka itu licik dan penuh perhitungan. Tingkah lakunya aneh. Aku tidak percaya dia abai pada kematian kakaknya tanpa rasa takut. Dan rela datang ke Nasia untuk menikah. Awasi terus istana Lian untukku. Entah ada atau tidak, Anda bisa membuatnya Anda. Aku akan membuat semua orang di istana ini ingat siapa penguasa sejati di istana ini.